Bab 153 menjelang akhir. Setiap langkah yang diambilnya membuat seluruh tubuhnya terasa seperti hancur berantakan. Napasnya terengah-engah dan setiap langkah sangat sulit. Bahkan ada beberapa kali dia merasa ingin berbaring dan berhenti berlari. Namun, ketika dia melihat sosok cantik itu dan melihat ekspresinya, dia tidak bisa menahan rasa bangga. Dia tidak boleh jatuh di hadapannya. Itu akan terlalu memalukan. Ketika akhirnya dia menyelesaikan lap terakhir, Xiao Chen menghela nafas lega. Dia melakukan yang terbaik untuk menekan keinginan untuk jatuh. Mengambil napas dalam-dalam, dia duduk bersila dan memasuki kondisi kultivasi. Ketika seseorang lelah dan tubuh seseorang didorong ke batasnya, itu adalah waktu terbaik untuk mengeluarkan potensi seseorang ketika memasuki kondisi budidaya. Xiao Chen memahami prinsip ini di masa lalu. Tetapi tidak pernah ada orang yang memantaunya seperti itu. Jadi dia belum pernah memasuki kondisi kultivasi seperti itu sebelumnya. Sekarang karena ada kesempatan ini, tentu saja tidak ada alasan untuk menyerah. Purple Thunder Divine Incantation perlahan-lahan beredar di seluruh tubuhnya. Setelah esens yang beredar menyelesaikan satu siklus, ia meresap ke dalam kulit, daging, dan tulang. Xiao Chen merasakan perasaan santai yang belum pernah dia alami sebelumnya. Tubuhnya terasa sangat nyaman. Keringat di tubuhnya perlahan menguap, berubah menjadi uap putih. Liu Ruyu berdiri di samping menyaksikan semua ini terjadi. Dia mengungkapkan senyum yang tak terduga. Ada pandangan tentang kenangan di matanya, seolah dia melihat masa lalunya. Setelah beberapa saat, Xiao Chen perlahan menghentikan sirkulasi esens di tubuhnya. Dia membuka matanya dan bertemu dengan tatapan Liu Ruyu. Dia tersenyum tipis dan berdiri. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. Tetua Sister Ruyu, dapatkah kamu mengajari aku sekarang? Liu Ruyu tersenyum tipis. Tidak buruk. Teknik sabre yang kamu gunakan seharusnya adalah teknik saber guntur rusing. Aku belajar teknik sabre ini sebelumnya, ketika aku masih muda. Kemudian, karena itu tidak sesuai dengan gayaku, aku menyerah. Keraguan berkedip-kedip di mata Xiao Chen. Liu Ruyu berlatih teknik rusing Thunder Sabre sebelumnya, itu aneh. Bukankah Feng Feixue mengatakan bahwa itu berasal dari Heavenly Qin School? Melihat keraguan Xiao Chen, Liu Ruyu menjelaskan, itu tidak aneh. Heavenly Sabre Pavilion telah mengumpulkan sebagian besar teknik sabre di dunia, kecuali untuk beberapa teknik bela diri yang diwariskan. Aku pernah menyerah pada teknik sabre ini karena gayanya. Izinkan aku bertanya kepada kamu sekarang. Apa yang kamu pikirkan tentang gaya rusing Thunder Sabre Technique? Apakah kamu pikir itu cocok untuk kamu? Apa gaya rusing Thunder Sabre Technique? Xiao Chen tidak pernah mempertimbangkan pertanyaan ini sebelumnya. Dia bahkan tidak memikirkan apakah dia cocok untuk teknik sabre ini atau tidak. Namun, setelah berlatih teknik sabre ini begitu lama, Xiao Chen sudah memiliki ide kasar tentang gaya teknik saber guntur rusing. Setelah berpikir sebentar, tidak terlalu sulit untuk menjawab. Ganas dan cepat. Terus maju dengan momentum. Kuat dan kuat. Seperti sungai yang deras. Setelah dimulai, itu seperti toren yang tak henti-hentinya terus menekan ke depan. Liu Ruyu mengangguk. Sepertinya kamu memiliki pemahaman yang cukup bagus tentang itu. Namun, kata-kata yang pertama kali kamu gunakan untuk menggambarkannya hanya menyoroti poin-poin khusus dari teknik sabar guntur rusing, bukan gayanya. Gaya itu adalah bit terakhir yang kamu katakan. Terus maju terus. Tidak pernah mundur. Mundur dengan satu langkah dapat berarti perbedaan antara hidup dan mati. Berjuang mati-matian ketika menghadapi bahaya fana. Bahkan sebelum bertarung, kamu memaksakan diri ke jalan yang tidak bisa kembali. Apakah kamu pikir ini cocok untuk kamu? Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tiba-tiba tercerahkan. Seperti derak guntur yang meledak di kepalanya. Pertanyaan yang tidak bisa dia jawab di masa lalu tiba-tiba jelas baginya. Dia selalu merasa bahwa pemahamannya tentang teknik saber guntur rusing kurang sesuatu. Hari ini, dia akhirnya mengerti apa yang dia lewatkan. Dia kehilangan tekad. Tekad yang meluap untuk tidak pernah mundur bahkan dengan mengorbankan kematiannya. Namun, apakah ini gaya yang cocok untuknya? Xiao Chen tidak bisa membantu tetapi memikirkan masalah ini.
Setelah waktu yang lama, mata Xiao Chen bersinar dengan tekad. Dia mengingat banyak hal sebelum dengan serius mengatakan, "Aku mengerti sekarang. Aku cocok untuk gaya ini. Bahkan jika ada kekurangan sekarang, aku tidak akan pernah menyerah." Liu Ruyu tersenyum tipis. "Aku merasa kamu tidak cocok. Ketika kami bertukar langkah sebelumnya, kamu benar-benar ingin aku membiarkan kamu memiliki langkah pertama dengan harapan memanfaatkannya. Itu jelas bukan gaya Rusing Thunder Sabre Teknike." Xiao Chen tidak bisa mengerti. Jadi dia bertanya, "Tapi langkahku terganggu olehmu. Bagaimana aku tidak mundur? Itu tidak mungkin. Melawan lawan yang memiliki kekuatan atau bidang kultivasi yang sama, aku pasti tidak akan mundur. Kamu benar-benar keras kepala. Jumlah kekuatan yang aku gunakan sebelumnya jelas tidak melebihi kekuatan dari Master Bela Diri. Jika kamu tidak percaya kepada aku, kamu dapat mencoba lagi." Senyum memenuhi wajah cantik Liu Ruyu. Sepertinya dia sangat ingin mencobanya. Xiao Chen memikirkan adegan itu sebelumnya dan tersenyum malu. "Jangan. Aku percaya padamu." Liu Ruyu merasa itu sangat disayangkan. Dia berkata, "Sudahlah. Aku tidak akan main-main denganmu lagi. Agak terlalu dini untuk mengatakan semua ini kepada kamu. Karena itu wajar bagi kamu untuk tidak memahaminya. Latih 8 gerakan dasar pedang pertama dan kemudian tunjukkan padaku." Xiao Chen mengungkapkan ekspresi malu. "Aku belum belajar gerakan dasar pedang sebelumnya. Ketika aku masih muda, klan hanya meminta kami untuk berlatih teknik palem dan teknik tinju. Dasar-dasar pedang adalah sesuatu yang opsional. Saat itu, aku tidak pernah berpikir untuk belajar pedang. Jadi aku tidak mempelajarinya." Ketika Xiao Chen masih muda, dia tidak bisa menyingkat roh bela dirinya. Karena itu, dia fokus untuk mencoba memadatkannya. Tidak ada yang bisa dia praktekkan. Bahkan tidak menyebutkan teknik sabre dasar. Kemudian, setelah Xiao Chen berhasil memadatkan martial spiritnya, dia tidak terlalu fokus pada gerakan pedang dasar karena dia harus belajar terlalu banyak hal. Akibatnya, meskipun dia tidak kendur selama pelatihan dan budidaya, dia tidak pernah benar-benar berlatih gerakan pedang dasar. Liu Ruyu merasakan sakit kepala. "Sui Feng, bawa pantatmu ke sini." Liu Sui Feng, yang sedang berlatih di samping, menghentikan apa yang dia lakukan dan segera bergegas. Dia bertanya, "Kak, ada apa?" "Aku telah dikalahkan oleh orang ini. Kamu akan mengajarinya 8 gerakan dasar pedang. Kamu punya 1 hari. Aku akan datang dan memeriksa besok." Liu Ruyu memijat pelipisnya. Dia bisa merasakan sakit kepala. "Aku akan pergi dulu dan akan memeriksa besok." "Benar. Tinggalkan beban di tangannya." Setelah Liu Ruyu berbicara, dia segera pergi. Liu Suifeng memandang Xiao Chen dan bertanya dengan tidak percaya, "Ye Chen, apakah kamu benar-benar tidak belajar gerakan dasar pedang sebelumnya?" Xiao Chen membalas, "Apakah ini penting? Aku benar-benar belum mempelajarinya sebelumnya." Liu Suifeng tersenyum pahit. "Aku benar-benar mengagumi kamu. Untungnya, kamu tidak masuk dengan melewati sekte luar. Teknik dasar sabre adalah dasar dari semua teknik sabre. Heavenly Sabre Pavilion memiliki aturan. Jika teknik sabre dasar belum dipraktikkan untuk kesempurnaan kecil, kamu tidak dapat mempelajari teknik bela diri. Jadi bagi orang-orang seperti kita dan para kultivator yang ingin memasuki pavilion saber surgawi, teknik sabre dasar harus dipraktikkan untuk kesempurnaan kecil. Kebanyakan orang akan mempraktikkannya ke kesempurnaan tengah, dan akan ada beberapa, seperti sis aku, yang bertahan dan berlatih sampai kesempurnaan besar." Xiao Chen tidak berharap teknik sabre dasar menjadi sangat penting. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Lalu, sampai seberapa jauh kamu telah mempraktikkan teknik sabre dasar kamu?" Lui Suifeng tersenyum tanpa daya. "Aku tidak gigih. Setelah aku mencapai kesempurnaan kecil, aku berhenti. Mari kita berhenti bicara. Belum terlambat bagi kamu untuk belajar." Xiao Chen mengangguk dan bersiap untuk melepas beban di tangannya. Ketika Liu Suifeng melihat apa yang dia lakukan, dia dengan cepat menghentikan Xiao Chen. Xiao Chen tidak bisa membantu tetapi berkata, "Jangan bilang kamu benar-benar akan membuat hal-hal sulit bagi seorang saudara."
Liu Suifeng memiliki ekspresi yang sangat serius ketika dia berkata, "Aku benar-benar tidak membuat segalanya menjadi sulit bagi kamu. Bagi kamu untuk dapat berlatih Rusing Thunder Sabre teknike kamu sampai dapat bergerak dengan guntur adalah bukti dari usaha kamu. Bahkan dalam sejarah Heavenly Sabre Pavilion, tidak banyak yang bisa melakukan itu. Kakakku sangat menghargaimu. Kalau tidak, dia tidak akan memberimu petunjuk tentang gaya teknik sabun guntur rusing." Teknik sabun guntur rusing diciptakan oleh seorang kaisar sabre. Meskipun hanya teknik marsial peringkat kelas superior mendalam, potensinya tidak terbatas. Jika kamu benar-benar ingin memperbaikinya, teknik sabre dasar harus dipraktikkan ke kesempurnaan hebat. Jika kamu ingin mempelajarinya dalam rentang waktu sesingkat itu, kamu akan banyak menderita. Benar-benar tidak ada jalan pintas. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia menghentikan apa yang dia lakukan. Liu Suifeng mulai memperagakan teknik dasar sabre. Hanya ada 8 gerakan dalam teknik dasar sabre. Sapu, retas, dorong, pare, skim, ayunan, potong, dan tembus. Mereka juga dikenal sebagai 8 gerakan dasar dari pedang. Karena mereka adalah teknik dasar sabre, secara alami, mereka mudah dimengerti. Xiao Chen hanya perlu melihat sebelum mengerti. Kemudian dia mulai berlatih sendiri. Karena dia mengenakan berat 100 kg, setiap gerakan sangat sulit. Liu Suifeng terus menggelengkan kepalanya tanpa henti. Kakimu seharusnya tidak bergerak. Lengan kamu perlu dinaikkan lebih tinggi. Kamu seharusnya tidak berhenti ketika kamu menggunakan pedang kamu. Ketika Xiao Chen benar-benar berlatih sendiri, ia menemukan bahwa ada banyak kesalahan. Itu hanya 8 gerakan sederhana, namun dia terus membuat kesalahan. Pagi perlahan berlalu seperti ini. Sementara itu, Liu Suifeng terus memberinya petunjuk. Kadang-kadang menunjukkan kepadanya untuk melihatnya. Dia sama sekali tidak sabar. Mengakibatkan Xiao Chen sangat berterima kasih padanya. Brother Suifeng dan Brother Ye Chen. Sudah waktunya untuk makan. Terdengar suara manis Xiao Meng dari lapangan duel. Shao Yang dan Xiao Meng membawa beberapa makanan saat mereka perlahan berjalan menghampiri mereka. Ketika Liu Suifeng melihat ini, dia tersenyum tipis. "Mari kita berhenti untuk pagi ini. Jangan dengarkan kakakku. Ketika aku mempraktikkan teknik sabre dasar, aku butuh 2 tahun untuk mencapai kesempurnaan kecil. Tidak mungkin untuk memahami itu dalam sehari." Xiao Chen menyeka keringat di dahinya dan mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. 8 gerakan ini adalah dasar dari semua teknik sabre. Ada banyak perubahan tetapi mereka tetap setia pada 8 gerakan ini. Karena Pavilion Sabat Surgawi menyatakan bahwa seseorang harus berlatih teknik sabre dasar untuk kesempurnaan kecil. Tentu saja, ada alasan untuk ini. Setelah memikirkannya, Xiao Chen bisa mengerti mengapa. Makan siang secara pribadi dimasak oleh Xiao Meng. Dia pertama kali menyajikan 2 mangkuk bubur polos untuk Xiao Chen dan Liu Suifeng. Khawatir Xiao Chen tidak akan mengerti. Dia berkata, "Ini adalah instruksi dari Tetua Ruyu. Setelah latihan yang intens, kamu harus minum bubur terlebih dahulu dan mengisi perut sebelum makan hidangan utama." Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tersenyum sendiri. Wanita ini cukup teliti dengan detailnya. Bahkan ahli gizi di bumi mengatakan hal yang sama. Putong, pada saat itu, Xiao Bai melompat keluar dari roh darah giok di sekitar dada Xiao Chen. Setelah keluar, itu menatap Xiao Meng dengan mata berair besar. Sungguh rubah kecil yang lucu. Wajah Xiao Meng bersinar dengan gembira. Begitu Liu Suifeng melihat sepotong batu giok merah di dada Xiao Chen, dia memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia berkata, "Apakah giok darah roh ini?" Xiao Chen mengangguk. Dia belum melepaskan anak kecil ini selama beberapa hari terakhir. Ketika Xiao Bai mencium bau makanan, dia sangat ingin keluar. Xiao Chen telah berinteraksi dengan beberapa orang ini dan menemukan mereka baik. Jadi dia tidak menghentikan Xiao Bai. "Apakah masih ada bubur? Bocah kecil ini lapar." Xiao Chen bertanya sambil memandangnya. Xiao Meng sedikit tersenyum dan mengangguk. Setelah dia mengisi mangkuk penuh dengan bubur, dia meletakkannya di depan Xiao Bai. Xiao Bai mengungkapkan senyum manis dan mengusap kepalanya ke Xiao Meng.
Xiao Meng sangat senang sehingga dia tertawa ringan. Bab 154 masing-masing dari 10 martial monarch yang dikenal menjaga zona. Semua orang ingin mendengarkan mereka memberikan ceramah. Tetapi itu tidak mungkin. Xiao Chen tidak berharap bahwa Heavenly Sabre Pavilion memiliki martial monarch untuk memberi kuliah pribadi. Peluang seperti itu jarang terjadi. Meskipun itu bukan bimbingan satu-satu, mendengarkannya, atau bahkan melihat dia dari jauh, dapat sangat membantu mereka di jalur kultivasi mereka. Liu Ruyu dengan ringan meniup peluit, dan seekor burung hijau perlahan-lahan terbang ke mereka. Dia mengambil kepemimpinan dan melompat ke sana. Kemudian dia berkata kepada Xiao Chen, "Ye Chen, ayo, ikutlah bersamaku." Lui Suifeng tersenyum dan berkata, "Kak, bisakah kamu tidak begitu bias? Bagaimanapun juga, aku ini adikmu. Kamu terserah pada trik lama kamu lagi. Bahkan jika kamu memiliki setengah jumlah ketekunan yang dimiliki Ye Chen, dan jarang pergi ke puncak Jade Maiden untuk menggoda para murid perempuan, aku masih tidak akan membiarkan kamu berjalan ke Heaven Ascending Platform." Liu Ruyu memarahi saat dia duduk di atas burung hijau. Ketika Shao Yang dan Xiao Meng mendengar ini, mereka tidak bisa menahan tawa. Di bawah tatapan cemburu Liu Suifeng, Xiao Chen memanjat burung hijau dan terbang ke cakrawala bersama Liu Ruyu. Jauh di langit dikelilingi oleh awan, Xiao Chen duduk di belakang Liu Ruyu. Burung itu maju ke depan melalui awan. Kadang-kadang, orang lain pada burung terbang melewati mereka. Mereka adalah para kultivator yang pergi ke Heaven Ascending Platform juga. Burung hijau itu begitu besar dan sulit bagi Xiao Chen untuk tidak menyentuh Liu Ruyu sesekali. Ini menyebabkan Xiao Chen terganggu. Kadang-kadang, akan ada angin sepoi-sepoi, menyebabkan rambut Liu Ruyu mengenai wajah Xiao Chen. Wewangian perempuan dari rambutnya masuk ke hidung Xiao Chen. Karena ini adalah pengalaman baru bagi Xiao Chen. Ia melakukan yang terbaik untuk mengendalikan reaksi alami tubuhnya. Ini adalah sesuatu yang menyebabkan jantungnya berdetak kencang dan sangat mengasyikkan. Tetapi ia harus mengendalikan dirinya sendiri. Xiao Chen menderita. Keinginan di dalam hatinya tumbuh semakin besar. Tepat pada saat itu, sebuah kapal yang elegan terbang di belakang mereka. Kapal itu ditutupi segala macam dekorasi emas. Itu terlihat sangat mulia. Kapal itu memiliki spanduk hitam berkibar dengan kata Song, Song tertulis di atasnya. Ini adalah kapal perang Biyun Peak. Berdiri di haluan adalah putra dari Master Puncak Biyun Peak, Song Qianhe. Dia mengenakan pakaian yang elegan, dan dia terlihat sangat tampan. Tangannya ada di pagar, dan pakaiannya berkibar. Dia terlihat sangat anggun dan percaya diri. Ada beberapa orang di dek. Mereka adalah murid dari Biyun Peak. Mereka sebanyak bintang-bintang. Mereka semua berdiri di belakang Song Qinghe, membuatnya terlihat lebih bermartabat. Saudari senior Liu, masih ada jarak yang cukup ke Heaven Ascending Platform. Mengapa kamu tidak bergabung dengan aku di kapal? Pemuda itu berteriak dan mengungkapkan senyum ketika dia melihat Liu Ruyu. Ketika Xiao Chen berbalik untuk melihatnya, dia yang merasa pemandangan di depannya sangat akrab. Setelah berpikir sebentar, dia menyadari apa itu. Ini mirip dengan putra-putra orang kaya yang mengendarai Mercedes-Benz. Mereka mencoba menjemput anak perempuan. Dia tidak bisa menahan senyum pada dirinya sendiri. Tidak peduli di mana seseorang berada. Selalu ada pria sempurna seperti ini. Liu Ruyu bertindak seolah dia tidak mendengarnya. Dia bahkan tidak menoleh dan mengarahkan burung hijau untuk terus terbang ke depan. Pria muda itu tidak bisa membantu tetapi merasa cemas. Dia berpikir bahwa Liu Ruyu belum mendengarnya dan dia mengulangi kata-katanya lebih keras. Namun, Liu Ruyu bahkan lebih langsung kali ini. Dia mengarahkan burung hijau itu tiba-tiba menggandakan kecepatannya, meninggalkan sekelompok orang di belakang. Ketika Song Qinghe memahami situasinya, dia memukul pagar dengan marah. Dia melihat Xiao Chen naik di belakang Liu Ruyu dan niat membunuh muncul di matanya. Dia berkata dengan suara cemberut, "Siapa bocah di belakang Liu Ruyu? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya." Seseorang di sampingnya menjawab, "Itu adalah murid yang diterima Liu Ruyu baru-baru ini. Namanya sepertinya Ye Chen atau semacamnya. Dia berusia 16 tahun.
Dan dia adalah Grandmaster bela diri kelas rendah. Orang yang menjawab disebut Zhang Jin. Dan di dalam Biyun Peak, dia adalah seorang gosip terkenal. Dia tidak terlalu kuat. Tetapi dia senang mendengarkan gosip. Inilah sebabnya mengapa dia sangat berpengetahuan tentang hal-hal seperti itu. Song Qianhe sedikit mengernyit saat dia tercengang. Liu Ruyu benar-benar menerima seorang murid. Apakah dia belum menyerah? Bocah ini sangat dekat dengan Liu Ruyu sehingga dia bahkan membiarkannya menunggangi burung itu bersamanya. Dia sudah melihat posisi seperti itu selama bertahun-tahun. Namun, Liu Ruyu selalu mengabaikannya. Sama sekali tidak peduli sama sekali. Ketika dia melihat Xiao Chen menduduki posisi seperti itu, dia berharap bisa segera pergi dan menendangnya. Latar belakang macam apa yang dimiliki bocah ini? Bagaimana dia bisa masuk Heavenly Sabre Pavilion? Song Qianhe terus bertanya. Zhang Jin dengan cepat menjawab. Dia datang membawa surat rekomendasi Feng Feixue dan memasuki puncak Qingyun. Namun, ia tampaknya tidak memiliki banyak latar belakang. Jika dia melakukannya, maka dia tidak akan ditempatkan di puncak Qingyun. Mata Song Qianhe berbinar ketika dia tersenyum dingin. Jika dia tidak memiliki latar belakang maka akan mudah untuk menghadapinya. Liu Ruyu, aku akan pastikan kamu menyerah. Terlepas dari situasinya, puncak Qingyun akan berakhir hanya sebagai sepotong sejarah. Sementara itu, pada burung hijau, Xiao Chen merasa aneh. Jadi dia bertanya, Tetua Sister Ruyu, mengapa kamu mengabaikan orang yang mengundang kamu ke kapal? Cahaya dingin muncul di mata Liu Ruyu ketika dia menjawab dengan suara dingin. Jangan menyebut orang itu. Dia hanyalah sekelompok masyarakat, sama seperti ayahnya. Jika aku naik kapalnya, aku khawatir aku tidak akan bisa menahan diri untuk mencekiknya. Xiao Chen dengan cepat diam. Dia tahu bahwa dia telah menanyakan sesuatu yang seharusnya tidak dia miliki. Tiba-tiba, ada tangisan burung merdu dari atas mereka. Lu Chen turun perlahan dari atas, menunggangi seekor burung yang sama. Jika dia melihat dengan hati-hati, dia akan menyadari bahwa burung hijau yang digunakan Lu Chen hampir identik dengan burung hijau yang mereka tumpangi, terlepas dari bentuk atau warnanya. Tetua Sister Ruyu, kamu akan ke Heaven Ascending Platform, kan? Mari kita bertaruh siapa yang akan datang lebih dulu. Yang kalah akan memberi pemenang 10 batu roh kelas rendah. Lu Chen tersenyum samar ketika berbicara. Liu Ruyu memutar matanya ke arah Lu Chen. Dia menjawab dengan nada kesal. Berhentilah bicara omong kosong. Tidak bisakah kamu lihat aku punya penumpang? Lu Chen tersenyum tipis dan sepertinya tidak peduli. Sudahlah. Mari kita bicara tentang hal-hal yang benar. Aku pergi ke penjara Sabre dan melihat Leng Tianyu. Dia ingin bertemu dengan murid kamu. Xiao Chen tercengang dan wajahnya tidak nyaman. Saat itu, dia telah menyelamatkan Leng Liusu dari genggaman Leng Tianyu. Setelah kejadian itu, Xiao Chen tidak mengubah penampilannya karena dia tahu Leng Tianyu dikurung. Liu Ruyu tersenyum dingin. Leng Tianyu. Dia pikir dia siapa? Kami akan berbicara lagi setelah dia keluar. Murid aku bukanlah seseorang yang bisa ia temui hanya karena ia mau. Yah, aku sudah menyampaikan pesan itu. Apakah Ye Chen pergi atau tidak? Itu terserah dia. Aku akan segera pergi. Setelah Lu Chen berbicara, dia terbang ke langit di atas burung hijau, menghilang dari pandangan mereka. Xiao Chen merasa heran melihat kata-kata Liu Ruyu. Dia tidak berharap dia begitu langsung. Terutama kalimat terakhirnya. Itu telah menggerakkan Xiao Chen. Burung hijau terus terbang untuk sementara waktu sampai puncak gunung yang menjulang dikelilingi oleh awan muncul di depan mereka. Bagian atas puncak adalah seperti platform penglihatan surga. Seolah-olah itu telah diratakan oleh seseorang. Ada sebuah dataran tinggi di sana. Itu adalah Heaven Ascending Platform. Platform Heaven Ascending berbeda dari platform Heaven Viewing. Itu benar-benar telanjang bahkan tanpa satu bangunan pun. Hanya ada platform batu yang tinggi. Di tanah kosong di bawah platform batu, ada kerumunan orang yang berserakan. Semuanya berusaha mendapatkan tempat yang bagus. Ketika mereka akan tiba, Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tetua Ruyu, tidakkah kamu ingin tahu mengapa Leng Tianyu ingin bertemu dengan aku? Liu Ruyu tersenyum tipis.
Aku tidak peduli siapa kamu di masa lalu. Yang harus kamu ingat adalah bahwa kamu sekarang adalah murid aku. Leng Tianyu melakukan kesalahan besar dan dikurung di penjara Sabre. Dia tidak akan pernah bisa keluar dalam hidup ini. Dia mungkin tidak memiliki niat baik untuk ingin bertemu denganmu. Keingintahuan membunuh kucing itu. Jangan biarkan aku menangkap kamu menyelinap untuk menemuinya. Sementara mereka berdua berbicara, Liu Ruyu mengarahkan burung hijau untuk mendarat perlahan-lahan di Heaven Ascending Platform. Liu Ruyu memimpin dan melompat sebelum membawa Xiao Chen ke sudut terpencil untuk beristirahat. Orang-orang di peron kebanyakan adalah orang-orang seperti Xiao Chen. Mereka telah menunggangi Spirit Beast atau kapal perang. Masih banyak orang di bawah puncak gunung yang bergegas. Pada saat itu, sebuah kapal giok yang berkilau dan transparan perlahan-lahan terbang dari cakrawala. Ada musik merdu yang datang dari kapal giok. Ada kabut samar di sekitar kapal, mirip dengan kapal surgawi legendaris. Begitu kapal ini muncul, segera menarik perhatian semua orang di peron. Ketika mereka melihat ke atas, mereka bisa melihat segala macam wanita cantik berdiri di haluan kapal. Mereka sangat rupawan dan terus-menerus mengirim tawa merdu. Kapal Jade Maiden Peak ada di sini. Aku mendengar keindahan nomor 1 dari Jade Maiden Peak, Chu Xinyun, akan datang juga. Benarkah itu? Chu Xinyun ini biasanya tetap di Jade Maiden Peak. Meskipun reputasinya terkenal secara luas, aku belum pernah melihatnya secara pribadi sebelumnya. Aku bertanya-tanya apakah dia benar-benar secantik yang dikatakan rumor. Dia adalah salah satu dari 3 bunga pavilion sahabat surgawi kita. Selain Liu Ruyu dan Leng Liusu, tidak ada wanita lain di Heavenly Sabre Pavilion yang bisa dibandingkan dengannya. Telinga Xiao Chen sangat tajam. Dia bisa mendengar semua hal yang dikatakan orang-orang ini. Dia berbalik dan melihat fitur-fitur Liu Ruyu yang anggun. Wajahnya yang indah memancarkan kedewasaan penuh cita rasa. Dia tidak bisa membantu tetapi menunggu untuk mengantisipasi wanita terkenal dari Jade Maiden Peak ini, Chu Xinyun. Kapal giok perlahan mendarat, dan sekelompok gadis muda perlahan turun dari kapal. Di tengah energi roh mengisi Lingyun Mountain Range, keindahan gadis-gadis ini adalah suguhan untuk mata. Setelah beberapa saat, di tengah pandangan semua orang yang menunggu, seorang gadis berpakaian putih dengan santai berjalan keluar dari kapal. Ketika dia membuka matanya, itu seperti malam berbintang yang dalam. Tangannya lembut, kulitnya halus, lehernya panjang, giginya putih dan rapi. Dia cantik sekali. Senyum tipis muncul di wajahnya yang halus dan halus. Xiao Chen mengambil satu pandangan dan merasa seolah jiwanya dicabut. Apakah dia tersenyum padaku? Setiap laki-laki bertanya pada diri sendiri pertanyaan yang sama dengan yang dimiliki Xiao Chen di kepalanya. Xiao Chen bisa merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Apakah Chu Xinyun cantik? Liu Ruyu tiba-tiba bertanya dengan nada menggoda. Xiao Chen menjawab tanpa sadar. Cantik secantik aku? Hampir kepalamu. Liu Ruyu dengan keras memukul kepala Xiao Chen dengan tinjunya. Iblis kecil itu benar-benar memesona Sui Feng. Jika kamu terpesona olehnya juga, aku akan membuang kamu dari puncak Qingyun. Xiao Chen memulihkan akalnya dan menggosok benjolan yang membengkak di kepalanya. Mengerang kesakitan saat melakukannya. Dia menghela nafas dalam hatinya. Bencana yang tidak patut. Sepertinya terlepas dari di mana seseorang berada. Seseorang seharusnya tidak berbicara tentang gadis lain di depan gadis cantik. Terutama ketika gadis lainnya lebih cantik darinya. Hasil ini adalah bukti yang sangat bagus.